Karena khawatirnya akan dosanya terlalu berlebihan, maka datanglah seakan-akan punya penyakit dalam jiwanya. Lihat hal yang gelap langsung menggigil, menggetar, kadang pingsan. Iya. Ini sudah dapat yang tidak baik. Dan perlu diingat, syaitan itu pandai. Kalau seorang hamba sudah masuk ke dalam suatu perkara, ya kadang dibuat berlebihan di dalamnya. Nah, maka orang yang seperti ini, kalau ingin mengobati, caranya diseimbangkan saja. Seimbangkan antara harapannya dan rasa takutnya. Iya. Diseimbangkan antara harapan dan rasa takutnya, insya Allah normal lagi. Iya. Nah, dan sudah diterapkan berapa kali dan alhamdulillah seperti yang kita saksikan. Ya. Dan kita bertambah keimanan dengan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, karena itu dalam ayat Al-Qur'an banyak disebutkan bahwa Allah Maha Pengampun dan siksaanku sangat pedih, digabungkan pengampun dan siksaan yang pedih. Ya. Supaya diketahui bahwa harus ada dua perkara ini. Ya. Harus ada harapan dan juga harus ada rasa takut. Punya raja dan punya khauf terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa taala atla'a nabiyahu ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Dan beriman bahwa Allah tabaraka wa taala telah memperlihatkan nabinya apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Nah, kita imani hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inna Allah zawali al-ard, faraitu masyariqaha wa magharibaha." Sungguhnya Allah telah menyempitkan untukku bumi. Saya lihat ujung timurnya, ujung baratnya. Iya. Dan sungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang diperlihatkan kepada aku itu tadi. Nah, yang diperlihatkan segala sesuatu yang terjadi pada umatnya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya dari kejadian-kejadian, perkara-perkara yang akan terjadi. Bukan amalan, adapun amalan umatnya, ya, setiap amalan yang dilakukan oleh umatnya akan terjadi. Beliau lihat ini tidak ada memang dalam hadits, tapi haditsnya lemah. Ya, yang ada itu cuma diperlihatkan hal-hal global, pokok terjadi pada umatnya. Ya, akan terjadi fitnah. Makanya ada hadits-hadits penjelasan tentang fitnah, akan terjadi begini dan begini. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yublaghanna hadzal din ma balagha al-lail wan nahar bi'izzi azizi aw bidulli dalili." Sungguh Allah akan menyampaikan agama ini sebagaimana sampainya malam dan siang. Ya, malam dan siang kan sampai pada semua tempat. Demikian pula agama ini sampai pada semua tempat. Dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Ya. Sampai agama ini. Nah, baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam poin yang ke-95, kata beliau, wa'alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terpecah umatku menjadi 73 firqah, golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah, dan dia adalah jamaah. Qila ya Rasulullah manhum? Dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, siapakah mereka? Qala ma ana alaiki al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Kalimat ini ma ana alaiki al-yawma wa ashabi itu ada dalam satu riwayat dari jalan Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriti. Dan beliau ini lemah haditsnya. Cuman haditsnya punya pendukung dari jalan yang lain, karena itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, wa hakadha kana ad-din. Ya. Jadi ini tentang masalah perpecahan umat telah kita uraikan di awal pertemuan. Ya. Kata Imam Al-Barbahari, wa hakadha kana ad-din. Dan demikianlah agama itu. Asalnya satu agama. Ila khilafati Umar bin Khattab, sampai kepada pemerintahan Umar bin Khattab. Hakadha kana fi zaman Utsman. Demikian pula agama di zaman Utsman. Falamma qutila Utsman radhiyallahu anhu, begitu Utsman radhiyallahu anhu dibunuh, ya, jaa al-ikhtilaf wal bid'ah, maka datanglah perselisihan itu dan bid'ah. Ya, dan perlu kita ketahui memang bahwa
dengan meninggalnya Umar itu terbukalah pintu fitnah di situ. Iya. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, kabarkan kepada saya fitnah yang lebih dahsyat dari badai di laut. Kata Hudzaifah, fitnah pada keluarga, fitnah pada harta dan anak-anak. Kata Umar, bukan itu yang saya inginkan. Ya. Hudzaifah langsung paham sudah. Maka kata Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, ya, tidak ada masalah antara kamu dan fitnah itu. Kamu tidak kena fitnah itu. Nah, antara kamu dan antara fitnah itu ada perantara, ada pintu yang menghalangi. Kata Hudzaifah. Sebab Hudzaifah ini, beliau adalah penyimpan rahasia Rasulullah dalam masalah fitnah. Nama-nama munafikin dan lainnya diketahui oleh Hudzaifah. Nabi merahasiakannya kepada Hudzaifah. Masalah-masalah berkaitan dengan fitnah, Hudzaifah yang paling tahu. Kau Umar bertanya kepada Hudzaifah. Ya. Hudzaifah berkata, tidak ada masalah untuk kami Amirul Mukminin. Antara kamu dan fitnah tersebut ada pintu yang menghalangi. Maka Umar bertanya, apakah pintu ini dibuka atau dipecah? Maka kata Hudzaifah, tidak dibuka, bahkan dipecah. Kata Umar, kalau begitu tidak bisa ditutup selama-lamanya. Ya, kalau dibuka kan dibuka, bisa ditutup, kan begitu. Kalau pintunya dipecah, sudah terbuka terus, dan lagi pintunya. Nah, maka fitnah akan terjadi. Ya. Setelah itu Hudzaifah ditanya oleh sebagian rawi, kalau saya ingat salah Masruq ibn al-Ajda yang bertanya kepada Hudzaifah. Dia tanya, siapakah pintu itu? Atau dia tanya, apakah Umar tahu siapa pintu itu? Kata Hudzaifah, iya, Umar sangat tahu siapa pintu itu. Sebagaimana Umar tahu setelah malam ini besok siang. Iya. Maka Hudzaifah ditanya, siapakah pintu itu? Pintu itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Jadi ketika Umar meninggal, sudah pintunya pecah. Ya, fitnah akan mulai masuk. Dan memang terbukti dalam sejarah, mulai terjadi fitnah itu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, itu akhir dari pemerintahan beliau. Dan bukan Utsman bin Affan tidak mampu memerintahkan supaya para sahabat membunuh orang-orang yang menghukum rumahnya. Mampu Utsman bin Affan, tapi seluruh para sahabat dilarang oleh beliau. Nah, sehingga beliau terbunuh dalam keadaan dizalimi radhiyallahu taala anhu. Nah, baik. Dikatakan di sini, tatkala Utsman radhiyallahu taala anhu terbunuh, maka datanglah ja'al ikhtilaf wal bid'ah, datanglah perselisihan dan bid'ah. Wa sara an-nasu ahzaban wa saru firaqan, dan manusia pun menjadi hizib-hizib, berkelompok-kelompok, dan mereka firqah-firqah, bergolongan-golongan. Fa minan nasi man thabata 'ala al-haqqi 'inda awwal at-taghyir. Di antara manusia ada yang kokoh di atas al-haq di awal kali perubahan. Wa qala bihi wa amila bihi, dia berpendapat dengannya, beramal dengannya, wada'an nasa ilaihi, dan berdakwah kepada manusia kepadanya. Nah, di awal kali terjadi fitnah, ahlul haq masih banyak, paling banyak ahlul haq. Karena itu dikatakan mereka sawadul a'zam, sebagaimana telah kita terangkan. Maka al-amru mustaqiman, dan perkara asalnya adalah mustaqim, istiqamah. Hatta kanat at-tabaqatur rabi'ah, sampai nanti di tingkatan keempat. Ya, tingkatan keempat di sini mungkin abad keempat, mungkin tingkatan keempat. Ya, berikutnya, di khilafati Bani Fulan, di khilafahnya Bani Fulan, tidak disebut Bani siapa. Dan diinginkan di sini oleh Imam Al-Barbahari, yaitu Bani Al-Abbas. Kayaknya itu yang diinginkan. Dan demikian para ulama rahimahumullah di dalam mentahdir, kadang menyebut nama, kadang tidak menyebut nama. Ini dua thariqah syar'i dalam mentahdir, dalam memperingatkan suatu kesalahan. Kadang menyebut nama dan kadang tidak menyebut nama. Salah orang yang mengatakan tidak disebut nama terus menerus, dan salah juga orang yang terus menerus menyebut nama. Tapi kadang menyebut nama dan kadang tidak menyebut nama sesuai dengan maslahat dan maqsadatnya. Kadang Nabi SAW berdiri di atas mimbar menyebut namanya langsung, seperti Ibnu Lutayyah yang membagi sedekah itu, apa diperintah oleh Nabi mengambil sedekah setelah pulang. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini harta sedekahnya dan ini saya diberi hadiah kepadaku. Maka Nabi berdiri di atas mimbar marah dan menyebut dengan namanya. Ya, disebut nama. Dan kadang tidak disebut nama. Ya. Sebagaimana 3 orang yang datang kepada Nabi, yang tanya tentang ibadahnya, atau datang di rumahnya Nabi tanya tentang ibadahnya. Dan juga kejadian fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan berucap, "Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada." Ya, apa hukum satu kaum berkata begini dan begini? Tidak disebut namanya, satu kaum berkata begini dan begini. Nah, maka dalam bentuk mengingatkan, kadang menyebut nama, kadang tidak menyebut nama. Sesuai dengan keadaan dan dilihat kondisi. Iya, dilihat kondisi. Ya, wallahul musta'an. Nah, ini kalau diterapkan ya dalam penerapan dakwah, subhanallah mempunyai manfaat yang sangat besar. Ya. Tengah ikhwah salafiyin, paham mereka kalau disebut jemaah tabligh, ikhwanul muslimin dan lainnya, paham sebut dengan nama. Tengah masyarakat awam yang tidak apa-apa atau masyarakat banyak di sini terpengaruh dengan jemaah tabligh, ya langsung awal kali penyebutan dengan nama tersebut kadang belum dengar al-haq yang kita sampaikan langsung lari. Ya. Makanya seperti ini pantas tidak disebut nama, dihantam dari sisi pemikiran saja. Ya. Pemikirannya yang dijelaskan salahnya. Nanti kalau pemikiran dijelaskan salah tidak disebut nama, lama kelamaan dia sendiri akan bertanya. Ya. Akan bertanya dengan sendirinya. Nah ini telah terbukti alhamdulillah dan mempunyai manfaat yang sangat besar. Ya. Nah itu pula yang kita lihat di kalangan para masyayikh kita di dalam berdakwah. Nah, dalam berdakwah dilihat kondisi. Ya. Tapi sekali lagi hikmah itu adalah perkara yang sangat besar. Ya, karena itu penting memang duduk belajar ilmu dari guru. Ya. Dari seorang guru sehingga bisa melihat hikmahnya, bisa melihat akhlaknya di dalam berdakwah. Dan itu penting. Sebab orang kalau tidak mempunyai hikmah, tidak mempunyai akhlak dalam dakwah, akan dia membuat kerusakan lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya, wallahul musta'an. Nah, maka di sini dikatakan awalnya perkara itu mustaqim sampai ke tingkatan keempat di khilafah Bani Abbas, Bani Fulan. Maka inqalaba zaman, berubahlah zaman itu. Wa taghayyara an-nasu jiddan, dan manusia pun berubah sekali. Wa fashatil bid'ah, dan fashatil bid'ah, dan bid'ah pun tersebar sekali. Wa kathura ad-du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah, dan sangat banyaklah para dai di atas selain kebenaran dan di atas selain al-jamaah. Wa waqa'atil mihan fi kulli syai', dan terjadilah fitnah-fitnah pada segala sesuatu. Nah, ini ketika terjadi fitnah khalqul Quran, yang mana pada waktu itu dibela oleh penguasa pada zaman itu. Ya. Dan dikuatkan oleh penguasa sehingga betul-betul terjadi fitnah yang sangat besar dengan manusia, sebab penguasa yang membelanya dan menjadikannya mazhab umum, ya. Dan memfitnah manusia karena itu. Siapa yang tidak ikut maka kadang dibunuh dan kadang disiksa. Nah, ya. Terjadilah mihan, ujian-ujian fi kulli syai', pada segala sesuatu. Lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Yang fitnah-fitnah ini Rasulullah tidak pernah berbicara tentangnya, tidak pula para sahabatnya. Wada'u ilal furqa, mereka menyuruh kepada perpecahan. Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-furqa, padahal Rasulullah telah melarang dari perpecahan. Wa kaffara ba'dhum ba'dha, dan sebagian dari mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Wa kullu da'in ila ra'yi, wa kullun da'in ila ra'yi, dan setiap orang menyeru kepada pemikirannya. Wa ila takfiri man khalafahu, dan menyeru untuk mengkafirkan siapa yang menyelisihinya. Fadallal juhal war ri'a, maka tersesatlah orang-orang jahil dan ar-ri'a, orang-orang umum. Wa man la ilma lahu, dan siapa yang tidak mempunyai ilmu. Wa atma'un nas fi syai'in min amri dunya, dan mereka membuat manusia tamak di dalam perkara dunia. Wa khawwafahum iqabat dunya, dan mereka dibuat takut dari siksaan di dunia. Fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dunyahum wa raghbatin fi dunyahum, maka manusia pun, makhluk pun mengikuti mereka karena takut, ya, terancam dunia mereka, dan juga karena sangat berharap mendapatkan dunia mereka. Fasaratis sunnatu wa ahluha maktumina, maka akhirnya sunnah dan pengikut sunnah pun tersembunyi, ya, tersembunyi. Nah, ini di zaman itu, sebab dilindungi oleh penguasa sehingga ahli sunnah bersembunyi. Ya. Siapa yang menampakkan hal tersebut maka dia akan mendapatkan perlakuan yang akan mengancam kadang nyawanya dan kadang dia akan mendapatkan siksaan. Wa dhaharatil bid'ah wal fashad, dan nampak bid'ah dan fashad dan tersebar. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun min wujuhin syatta, dan mereka pun kafir dari sisi mereka tidak mengetahuinya dari banyak perkara. Wa wada'ul qiyas, dan mereka meletakkan qiyas. Wa hamalu qudratar rabb,
wa ayatihi wa ahkamahu wa amrahu wa nahyahu ala uqulihim wa araihim. Dan mereka pun membawa qudrah Allah, kemampuan Allah, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, perintahnya dan larangan-larangannya mereka bawa sesuai dengan akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. Fama wafaqa uqulahum qabiluhu. Apa yang mencocoki akal mereka, mereka terima. Wa ma lam yuwafiq. Dan apa-apa yang tidak mencocoki akal mereka, radduhu, mereka menolaknya. Fasara al-islamu ghariban. Maka menjadilah Islam itu sangat asing. Was sunnatu gharibah. Dan sunnah menjadi sangat asing. Wa ahlus sunnati ghuraba fi jawfi diyarihim. Dan ahli sunnah menjadi orang-orang asing di tengah negeri mereka. Nah, sini Imam Al-Barbahari menceritakan sejarah dari sampai ke zaman beliau rahimahullahu taala. Awal amr itu istiqamah di atas Islam, kemudian setelah itu terjadi fitnah. Ya. Dan semakin besar ketika fitnah khalqul Quran. Ya. Dan disitulah kelihatan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Orang-orang yang sabit di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang tidak kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dari dulu itu dikatakan bahwa dengan terjadinya fitnah itu akan nampak orang yang kokoh dari orang yang tidak kokoh di atas agamanya. Ya, dengan ujian akan memisahkan. Liyumizallahu al-khabitha minat thayyib. Supaya Allah menampilkan yang menjelaskan, mengeluarkan yang jelek daripada yang baik itu. Nah, baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-96, wa alam anna al-mut'ata mut'atan nisa wal istihlal haramun ila yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwa mut'ah, ya, mut'atun nisa yaitu nikah mut'ah dan istihlal itu adalah haram sampai hari kiamat. Ya, ini prinsip ahli sunnah. Ya, ahli sunnah berselisih dengan orang Syiah dalam masalah ini. Nikah mut'ah, nikah dulunya diawalkan. Dulunya diberi keringanan oleh Rasulullah dalam sebagian peperangan. Setelah itu diharamkan, setelah itu diizinkan lagi, setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Ya, diharamkan sampai hari kiamat. Dan ini prinsip ahli sunnah yang diambil ketika mengumpulkan seluruh dalil dalam permasalahan. Sebab pengharaman mut'ah yang paling terakhir itu di Hajjatul Wada. Ketika Nabi berdiri di Hajjatul Wada, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan dan mut'ah adalah haram ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka ini nas tegas tentang haramnya nikah mut'ah tersebut. Kalau misalnya ada dari para a'immah yang pernah melakukan nikah mut'ah atau masih berpendapat seperti itu, maka kita katakan itu dalil belum sampai kepada mereka. Ya, pernah Ibnu Abbas memang ada pendapat seperti itu. Dan ada sahabat yang lain. Tapi sabit dalam riwayat keduanya rujuk dan mengatakan nikah mut'ah itu sudah haram. Ya, mengatakan nikah mut'ah itu haram sampai hari kiamat sebelum mereka meninggal. Nah, maka bagi umat Islam sekarang ini, nikah mut'ah adalah perkara yang diharamkan. Siapa yang melakukannya, maka dia adalah melakukan perzinahan. Ya. Nah, memang di awal Islam ada pembolehan dari sisi yang dibenarkan oleh syarak, kondisi yang dibenarkan oleh syarak. Tapi hal tersebut tidak berlaku lagi setelahnya. Karena itu diharamkan sampai hari kiamat. Maka siapa yang melakukan nikah mut'ah, maka terhitunglah sebagai pezina, orang-orang yang melakukan zina. Dan yang dikenal dengan nikah mut'ah ini adalah orang-orang Syiah, ya, yang mulai banyak di Indonesia ini. Nasallahu salamah wal afiyah. Ya, karena itulah hendaknya kaum muslimin sadar, ya, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, mereka nikah mut'ah, ya, prinsip Syiah dalam nikah mut'ah itu tidak boleh nikah mut'ah dengan orang kafir atau dengan pezina. Kalau saya nggak salah juga dengan pezina. Tapi terbukti, ya, pimpinan-pimpinan Syiahnya sendiri, ya, yang digelar dengan ayatullahnya, itu kalau pergi ke Eropa dan ke mana, mereka berzina, ya, dengan alasan nikah mut'ah dengan orang-orang kafir, paling bejat. Nah, bahkan disebut oleh sebagian orang Syiah yang kemudian sadar, ya, seperti disebut oleh Al-Musawi ketika membongkar kedok Syiah, disebut sebagian tokoh-tokoh Syiah di Iran nikah mut'ah dengan perempuan. Ya. Setelah itu perempuan ini melahirkan anak. Setelah anaknya besar,
Ya, akhirnya dinikahi mut'ah lagi orang-orang yang sama, hamil lagi terus. Na'udzubillah. Ya, dari hal seperti ini. Dan juga sebagian orang di Indonesia yang sudah terjangkit dengan nikah mut'ah, kadang sampai datang kepada pezina, ya, kemudian setelah itu ya akad nikah dahulu, kemudian melakukan nikah mut'ah. Ya, ini namanya sama saja gaya lain untuk mendapatkan zina. Nah, gaya lain untuk mendapatkan perzinahan. Karena itu prinsip ahli sunnah, nikah mut'ah adalah nikah yang diharamkan. Nas'allahu as-salamata wal afiyah. Nah, penghormatan seorang muslim ya, itu adalah perkara yang tidak bisa dibanding dengan sesuatu apapun. Nah, hendaknya seorang muslim paham prinsip agamanya ya, dan kenikmatan dunia itu sementara ya, tidak sebanding dengan pedihnya api neraka. Dan kenikmatan di dunia tidak bisa dibanding dengan kenikmatan di sorga ya. Karena itu hendaknya seorang muslim berusaha dan berpikir untuk meraih apa-apa yang bermanfaat untuknya. Kalau memang ingin nikah ya. Belum mampu untuk nikah, banyak berpuasa dapat pahala ya. Banyak berpuasa ya, dan berdoa kepada Allah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak akan menelantarkannya. Nah, adapun keyakinan Syiah tentang nikah mut'ah itu luar biasa bejatnya. Siapa yang nikah mut'ah 1 kali, maka kedudukannya seperti Al-Husain. Siapa yang nikah mut'ah 2 kali, kedudukannya seperti Ali bin Abi Thalib. Siapa yang nikah mut'ah 3 kali, kedudukannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu kalau 4 kali, 5 kali, 10 kali seperti apa kedudukannya sudah. Iya. Dikasih hadis-hadis anjuran seperti itu untuk memenuhi syahwatnya. Untuk memenuhi syahwatnya supaya orang senang melakukan nikah mut'ah, ya, melakukan hal tersebut. Dan banyaknya memang dia dekati anak-anak mahasiswa yang tidak tahu agama, yang memang lagi cari jalan untuk menuju ke sana, pas dapat nikah mut'ah, cocok sekali. Iya. Akhirnya ikut sudah di hal tersebut. Na'udzubillahi minadh dhalalah. Nah, baik, kata beliau rahimahullah, wal istihlal. Istihlal itu sudah kita sebutkan kemarin, yaitu menghalalkan. Dia mentalak istrinya 3 kali, ditalak 3. Kan kalau sudah ditalak 3 kali, tidak boleh rujuk kecuali kalau setelah nikah lagi perempuan ini. Istrinya nikah dengan orang lain, cerai baru boleh nikah. Maka caranya untuk rujuk, karena tidak bisa lagi sudah ditalak 3 kali, dia bilang kepada orang, tolong kamu nikahi istriku, setelah kamu nikahi langsung kamu ceraikan. Nah begitu. Itu namanya istihlal. Ini juga adalah perkara yang diharamkan. Ini juga adalah perkara yang diharamkan. Nah, sebagaimana telah kita terangkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa arif li bani Hashim fadlahum li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'rif fadl Quraisy wal Arab wa jami' أفخاذ فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وأهل الرسول فلا تنساهم وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم. Kata beliau, ketahuilah keutamaan Bani Hashim. Lihat, Bani Hashim adalah pilihan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Inna Allah astafa Bani Hashim min Bani Kinanah." Bani Hashim dipilih dari Bani Kinanah. Dan dari Bani Hashim dipilih sungguhnya Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Dari Quraisy. Dan kata Nabi, dan dari Bani Hashim sayalah yang dipilih. Sayalah yang dipilih. Maka hendaknya kita tahu keutamaan Bani Hashim. Mereka ini adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan ahlul bait. Nah, ahli sunnah cinta kepada ahlul bait dengan cinta yang syar'i, tidak seperti cintanya orang-orang Syiah yang dusta dalam pengakuan cintanya. Nah, ahli sunnah cinta kepada ahlul bait. Ya. Mereka katakan ahlul bait punya kedudukan dan dimuliakan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berpegang dengan kitab Allah, kemudian wasiat keduanya, wa udzakirukumullah fi ahli baiti. Dan saya ingatkan kalian ya, kepada Allah tentang keluargaku, tentang ahlul bait. Ahlul bait adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari nasab beliau, kemudian masuk dari nasab beliau Al-Hasan dan Al-Husain, sebab keduanya dianggap anak Rasulullah, maka hukumnya adalah anak beliau. Kemudian dari keturunannya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya Ja'far dan beberapa yang disebut sebagai kerabat Rasulullah SAW. Ini ahlul bait. Ahlul bait ini masuk ke dalam suku Quraisy
Dan mereka adalah orang yang harus kita muliakan kalau mereka saleh, adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Nah, Ahlul Bait tidak boleh memakan harta sedekah. Tidak boleh memakan harta sedekah. Baik. Kita ketahui keutamaan mereka dan kita tahu keutamaan Quraisy dan orang Arab. Quraisy juga kita ketahui keutamaannya dan orang Arab diketahui keutamaannya secara umum. Orang Arab secara umum jenisnya Arab itu lebih bagus daripada suku yang lain dari sisi jenisnya. Tapi orang per orangnya, sebagian dari orang Ajam itu lebih bagus dari orang Arabnya. Sebagian dari orang Ajam lebih bagus dari orang Arabnya. Tapi kalau dihitung dari sisi jenis keseluruhan, maka orang Arab lebih bagus daripada suku yang lainnya, dari yang lainnya. Ini bukan i'tibar kembali kepada suku, memang kembali kepada Allah memberikan keutamaan kepada mereka. Allah memberikan keutamaan kepada mereka. Nah, saya katakan sebagian jenis orang Ajam lebih bagus daripada orang-orang Arab. Imam Al-Bukhari asalnya dari Ajam. Nah, dari pengarang Kutubus Sittah semuanya orang Ajam, kecuali Imam Muslim satu saja orang Arab. Nah, dari beberapa orang ini lebih bagus tentunya dari banyak orang Arab, ya kan? Tapi dari jenis Arabnya, ya, dari jenis Arabnya, Arab itu lebih bagus daripada orang Ajam secara umum. Iya, baik. Kemudian kata beliau wa jami' al-afhad. Dan kita juga mengetahui keutamaan seluruh orang-orang yang merupakan tokoh. Nah, maksudnya para sahabat yang ditokohkan. Fa'rif qadrahum wa huquqahum fil Islam. Ketahuilah keutamaan mereka dan hak-hak mereka dalam Islam. Wa maula al-qaumi minhum, dan maula satu kaum dari mereka. Wa ta'rif li sa'irin nasi haqqahum fil Islam. Dan hendaknya engkau mengetahui hak manusia atau mengetahui untuk seluruh manusia hak mereka dalam Islam. Jadi setiap manusia harus kita tahu juga haknya. Wa arif fadla al-ansar, dan ketahuilah keutamaan orang-orang al-ansar. Orang-orang al-ansar sebutkan keutamaan yang sangat besar. Nah, salah satu keutamaan mereka yang sangat menarik sekali, menunjukkan cintanya mereka terhadap kehidupan akhirat. Pernah orang-orang Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan pembagian dan orang-orang Ansar kelihatannya waktu itu tidak diberi karena kebanyakan pemberian Nabi kepada orang-orang yang baru didakwai, ingin masuk Islam atau sudah masuk Islam tapi ingin dikokohkan dalam Islam ini. Nah, maka orang-orang Ansar datang kepada Rasulullah. Begitu datang, Nabi melihat mereka, kemudian Nabi berkata kepada mereka, mintalah kalian, pasti saya beri. Ya. Mereka datang niatnya ingin minta pembagian. Tapi begitu kalimat Nabi umum, mintalah kalian, pasti saya beri. Nah, mereka hilang pikiran dunianya. Langsung bilang, ya Rasulullah, mintakan ampun untuk kami. Itu yang mereka minta. Sebab di sini pernyataan beliau, minta pasti saya berikan. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah orang-orang ansar, ampunilah anak-anak orang-orang al-ansar, dan ampunilah anak-anaknya orang-orang al-ansar. Itu akan sampai ke cucu-cucunya. Subhanallah. Dan lihat bagaimana semangat mereka yang tinggi. Begitu dapat keutamaan, hilang dunianya tadi, ingat akhiratnya. Ya, kesempatan. Ya, ingat akhiratnya. Nah, maka kita harus tahu keutamaan mereka dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Nah, wa alur rasul fala tansabun. Kemudian ada disebut tadi maula al-qaum minhum, ya. Maula dari satu kaum dari mereka. Maksudnya maula dari satu kaum dari mereka. Maula itu dalam bahasa Arab ada 3 mawali. Ada maula bil wala, ada al-wala bil itiq, al-wala karena membebaskan budak, ada al-wala bil Islam, dan ada al-wala bil hilf. Ini 3 maula. Dikatakan istilah maula. Ya, kalau misalnya ada orang tadinya budak, kemudian dibebaskan, maka dia ini adalah maula, orang yang membebaskannya. Dipahami? Atau ada orang tadinya kafir, dia masuk Islam di tangan satu kabilah, maka dia ini dikatakan maula si fulan. Seperti Imam Al-Bukhari misalnya. Al-Bukhari itu negeri Bukhara di sana di Rusia. Ya. Negeri Bukhara di Rusia sana. Bukhari dinisbahkan Al-Ju'fi. Al-Ju'fi dari kabilah Arab. Kenapa? Sebab kakeknya Imam Al-Bukhari masuk Islam di tangan orang-orang dari kabilah Al-Ju'fi. Makanya beliau dinisbahkan Al-Ju'fi maula. Dipahami? Al-Ju'fi maulanya Al-Ju'fi. Dan maula dari kaum termasuk dari mereka. Ini maula jenis yang kedua. Maula jenis yang ketiga adalah dengan Al-Hilf. Misalnya ada suatu negara, satu tempat dilindungi oleh negara yang lain.
Ya, maka negara ini maula kepada negara yang melindunginya. Ya, dikatakan maula. Dipahami? Ya, dan di sini sabda Rasulullah, maula dari satu kaum termasuk dari mereka. Nah, baik. Kemudian kata beliau, dan keluarga para Rasul jangan kamu lupa mereka. Ya, tidak boleh kita lupa sebab Nabi mengingatkan memang. Ya, wa udzakkirukumullah fi ahli baitis, dan saya mengingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Nah, wa arifallahum wa karamatihim. Ya, ketahuilah keutamaan mereka dan kemuliaan-kemuliaan mereka. Wa jiranakum min ahli Madinah, dan tetangga mereka dari penduduk Madinah. Fa'rifallahum. Ya, ketahuilah keutamaan mereka. Baik. Kita sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan, tapi qadarullah ma syafaat. Kayaknya butuh 1 hari lagi. Berhubung karena hari ini hari terakhir, maka dengan sangat terpaksa kita cukupkan sampai sini. Nah, dan insyaallah taala mudah-mudahan ada kesempatan di waktu lain. Dan setelah duhur nanti adalah jam 1 tepatnya ya. Tepatnya jam 1. Sebab kita perjanjiannya dengan Syekh jam 1. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Beliau adalah salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, di bagian utara Saudi, tepatnya tinggal di Samita Jizan. Nah, dan beliau punya ma'had tersendiri di sana, pondok tersendiri. Beliau mengarang beberapa karangan, di antaranya yang pernah dibahas dulu tentang masalah sifat para mujahidin. Nah, itu beliau pengarangnya. Dan juga yang sekarang diterjemah tentang masalah terorisme. Nah, beliau juga yang karang buku tersebut. Ya. Dan beliau kemarin berpesan bagi siapa yang punya pertanyaan yang bermanfaat untuk seluruh hadirin. Ya. Ingat ya, sifatnya bermanfaat untuk seluruh hadirin salafiyin, maka silahkan dipertanyakan. Dan sebagaimana nasihat beliau, kita memilih pertanyaan saja yang sifatnya bermanfaat untuk seluruh ikhwah dan semuanya mengambil manfaat darinya. Nah, wallahu musta'an. Silakan antum tulis. Kalau ditulis dalam bahasa Arab lebih bagus. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia boleh juga, nanti kita terjemahkan. Ya. Dan mungkin kebanyakan waktu tanya jawab. Mungkin ada nasihat beliau sedikit. Ya, nanti setelah itu ada tanya jawab. Ada tanya jawab insyaallah taala. Dan pertanyaan-pertanyaan kemarin, ya, sebab beliau ingin menjawab pertanyaan, ya saya tidak usah menjawabnya. Terserahkan saja ke Syekh Muhammad Ibn Hadi, Syekh Zaid Ibn Hadi. Baik, sekarang cukup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita terima dalam pertemuan daurah kita kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan tentunya kita yakin ada kekurangan di dalamnya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau hal tersebut ada. Wallahul musta'an.